Yo halo, kali ini ada power bank yang bisa buat main game juga, jadi multifungsi nih. Untuk namanya ini kurang jelas ya, kebanyakan pakai tulisan Cina gitu. Tapi ada keterangannya, ini Time Pro Game Console Charger. Dan untuk modelnya D001. Oh iya, saya belinya di Shopee dengan harga 389.000. Jadi masih cukup terjangkau ya. Nah, gimana untuk yang lainnya? Langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unitnya. Seperti biasa, ditaruh dulu. Terus ada kabel USB Type-C to Type-C. Wah, ini kekinian juga ya. Ada kabel untuk TV out, terus dapat kabel lagi, tapi yang Type-C dan USB-A. Kayaknya yang ini buat ngecasnya ya. Dan ada kertas panduan singkatnya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isinya. Lanjut, cek unitnya. Untuk warnanya, ini saya pilih yang hijau, finishingnya doff. Selain itu ada juga yang warna merah dan pink. Bentar, ini ada plastik yang ngalangin, jadi dikeletek Nah lanjut, raba-raba lagi. Di bagian depan ini ada layar 3,5 inch. Bawahnya ada tombol, yaitu select, start, reset, terus ada tombol YXL dan ABR. Terus ada analog buat ngegantiin D-pad, ada lubang speaker, dan ada tulisan bla bla bla, nggak kebaca nih. Di bagian sisi kirinya ada knob untuk volume dan slot untuk microSD. Ini dari bawaannya udah dikasih kapasitasnya 16 GB. Di sisi bawah ada lubang micro USB. Wah, perasaan tadi nggak ada kabel micro USB ya? Terus di sisi kanannya kosong, di sisi atas ada switch power, lubang Type-C, lampu indikator, dan lubang jack audio. Kalau untuk bagian belakangnya cuma ada beberapa tulisan keterangannya gitu. Bentuknya ini ngebulet-bulet gitu ya, mirip sabun batangan, tapi lebih lebar. Secara desain dan warna hijaunya ini menurut saya kurang begitu menarik. Build quality-nya ini cukup baik, bahan bodinya plastik, nggak ada yang koclak atau kretek-kretek gitu sih. Untuk bobotnya ini masih nggak begitu berat. Oh ya, dari infonya, ini punya baterai 4000 mAh. Tapi ntar coba dicek lagi deh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Bentar, ini kok musiknya sama kayak di Datafrog SF2000? Tapi untuk menunya ini nggak mirip sih. Di sini ada indikator baterai, beberapa shortcut game dari macam-macam jenis konsol, dan di bawah ini ada macam-macam konsolnya, yaitu ada FC atau NES, terus ada Super NES, Sega Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, CPS1 atau Arcade Capcom, CPS2, Neo Geo, IGS Arcade, dan menu folder. Jadi ada 10 macam konsol game yang bisa dimainkan. Untuk daftar gamenya juga udah ada nih. FC ada 3002. Ini pasti ada daftar yang diulang ya. Tapi kalau dihitung-hitung masih banyak sih gamenya. Sebenarnya yang diulang itu biasanya gamenya sama, tapi region atau bahasa di gamenya itu yang beda. Nah, begitu juga Super NES dan Sega Mega Drive ada 3003. Game Boy ada 2830, Game Boy Color 1882. Tapi untuk Game Boy Advance ini nggak diulang-ulang ya, emang ada sedikit, cuma 50 game. CPS1 dan 2 masing-masing ada 29 game, Neo Geo 107 game, dan IGS 6 game. Terus di menu folder ini juga ada gamenya, 2. Ini ada ROM dari GBA ya. Yang di folder ini sebenarnya file yang di luar dari folder masing-masing konsolnya. Oke, coba gas main game.
Untuk performa main gamenya, ini beberapa konsol ada yang lancar, ada juga yang kurang. Kalau sekelas NES, Sega, Game Boy Color, itu masih lumayan lancar. Tapi untuk Game Boy Advance, Super NES, Neo Geo, CPS 1, 2, itu ada game yang kurang begitu lancar. Bahkan ada juga yang nggak bisa dimainin. Mungkin emang karena keterbatasan dari speknya ya. Untuk gamenya ini sebenarnya masih bisa ditambah atau diubah. Tinggal hubungin aja microSD-nya ke PC pakai card reader. Terus tinggal copy dan paste aja file ROM gamenya ke dalam folder sesuai jenis konsolnya. Misalnya Game Boy Advance itu masuk ke folder GBA. Tapi untuk kualitas dari microSD-nya ini jelek banget. Jadi transfer datanya tuh nggak bisa sekali banyak atau berukuran besar. Nantinya error. Bahkan bisa juga malah korup semua isi dari microSD-nya. Itu bahaya banget. Soalnya di dalam sini, selain ada data-data game, ada data sistemnya juga. Jadi kalau ini memori udah korup atau rusak, itu auto nggak bisa dimainin lagi. Untuk backupnya juga susah nih, dan nggak ada yang nyediain firmware-nya. Jadi kalau mau aman, ya udah nggak usah utak-atik atau nambah file ke microSD-nya. Mainin aja game yang udah ada dari bawaan. Nah, pas lagi main game, ini bisa munculin menu dengan tekan tombol reset. Untuk fitur-fiturnya, di sini bisa save dan load state gamenya. Udah disediakan 4 slot. Terus kita juga bisa mapping tombol-tombolnya ini ya. By the way, untuk tombolnya ini saya rasa udah cukup baik. Analognya ini enak-enak aja, nggak kerasa seret atau keset. Dan ternyata ini udah dikasih cover tambahan ya di analognya. Jadi lebih nyaman. Terus tombol-tombol yang lainnya ini masih kerasa empuk, dan secara feel genggamnya juga ini masih cukup nyaman lah. Cuma memang peletakan tombol L dan R yang ada di sini jadi bikin agak kagok ya. Dari infonya, lubang micro USB yang ada di sisi bawah ini katanya bisa dipakai untuk gamepad eksternal. Tapi cuma beberapa aja yang support. Dan ini nggak ada info lebih lanjutnya ya, cuma itu aja yang ada di keterangan panduannya. Untuk fitur lainnya, tampilannya ini bisa ke TV. Tinggal colok aja tuh kabelnya. Lumayan kan bisa jadi home console. Untuk keluaran suara speakernya ini biasa aja ya, nggak buruk-buruk banget sih. Terus untuk layarnya, kalau di harga 300 ribuan sebenarnya kurang. Warnanya tuh masih agak pucat, sudut pandangnya terbatas, dan brightness-nya ini nggak bisa diatur lagi. Jadi ini terang banget kalau main di tempat yang agak gelap. Tapi ada kekurangan, pasti ada kelebihannya juga, yaitu di baterainya. Ini saya coba buka, ternyata kapasitasnya benar 4000 mAh dengan tipe baterai LiPo. Buat waktu mainnya, ini jelas lebih puas karena tahan lama. Itu saya coba bisa dapat sekitar 9 jam waktu main. Terus bagusnya, ini pas baterainya udah mau habis dan dalam posisi lagi main, itu bakal otomatis ada pemberitahuan dan langsung masuk ke menu game untuk save gamenya. Jadi nggak langsung mati gitu aja. Ini ngebantu banget ya, biar progres gamenya nggak hilang. Tapi untuk ngecharge-nya ini lama ya, karena inputnya itu cuma 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Itu butuh sekitar 2,5 sampai 3 jam. Dan seperti judulnya, ini power bank, jadi bisa buat ngecharge perangkat lain, misalnya handphone. Jadi untuk ngecharge unitnya ini, atau untuk dijadikan power bank, itu pakainya yang lubang USB Type-C di sisi atas ini. Yang micro USB di sisi bawah itu khusus untuk gamepad aja ya. Dan untuk baterainya memang kurang lebih itu kapasitasnya real. Saya coba buat ngecharge handphone yang baterainya 4000 mAh, dari 10% itu bisa sampai full. Cuma emang ini lama ya, karena outputnya juga cuma 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus di sini nggak ada keterangan fitur keamanan di power bank-nya, jadi ya agak meragukan. Dan sayangnya lagi, fitur power bank ini cuma bisa untuk perangkat atau handphone yang pakai port USB Type-C. Kalau untuk iPhone bisa pakai kabel Type-C to Lightning. Ya walaupun begitu, ini masih lumayan lah bisa buat emergensi ngisi baterai handphone saat di luar atau sekaligus buat hiburan juga. Karena baterainya yang besar bisa lebih lama maininnya, apalagi udah dikasih banyak game dari bawaannya. Oke, jadi itulah power bank yang bisa buat main game juga. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.